Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu, bertemu kembali dengan Bu Yuni dalam pembelajaran matematika. Sebelum kita belajar, kita awali pembelajaran kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak ibu, hari ini kita masuk ke materi baru, yaitu tentang persamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, sebelum kita masuk ke materi baru ini, kita harus tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada yang tahu? Nah, kalau tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita harus dapat mengenal persamaan linier atau variabel dan pertidaksamaan linier satu variabel dalam berbagai bentuk dan variabel. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, kalau kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari, apa sih materi persamaan linier satu variabel dengan pertidaksamaan linier satu variabel? Ada yang tahu contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Oke, contohnya adalah permainan jungkat-jungkit. Sudah pernah bermain permainan jungkat-jungkit? Nah, persamaan linier satu variabel itu berkaitan dengan permainan jungkat-jungkit. Ketika dia seimbang, berarti nilainya artinya sama. Tetapi kalau misalkan tidak seimbang, ya kan, berarti nilainya itu tidak sama antara ruas sebelah kanan dengan ruas sebelah kiri. Nah, inilah manfaat kita mempelajari materi persamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier satu variabel. Baik, anak-anak ibu, kita langsung saja masuk ke materi pembahasan yang pertama, yaitu ada pada buku antum halaman 166. Sudah dibuka bukunya? Tafadhol, ibu kasih waktu antum 1 menit untuk menyiapkan bukunya. Oke, ibu hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, semuanya sudah dibuka bukunya, halaman 166. Bisa dilihat apa materi kita yang pertama yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, yang bagian pertama yaitu tentang kalimat terbuka. Nah, kalimat terbuka kalau kita lihat itu tuh yang seperti apa sih? Ya, kalimat terbuka adalah kalimat yang dapat bernilai benar atau salah tergantung dari nilai yang digunakan. Contoh nih, 2 ditambah X sama dengan titik-titiknya 5. 2 ditambah X sama dengan 5. Nah, X-nya ini ketika kita masukkan 3, dia bernilai benar. Tetapi ketika kita masukkan nilai 4, maka dia bernilai salah. Nah, itu namanya adalah kalimat terbuka. Bisa dipahami? Ibu kasih contoh lagi nih, misalkan 3 ditambah X sama dengan 5. Nilai X-nya adalah 2. Berarti kalimat tersebut adalah bernilai benar. Tetapi jika X-nya itu tadi 7, berarti salah. Seperti itu. Nah, itulah yang dinamakan dengan kalimat terbuka. Nah, kalimat terbuka adalah kalimat yang memuat variabel. Variabel itu apa? Variabel itu bentuknya bisa X, bisa Y, bisa Z, dan seterusnya. Misalkan nih 2X, berarti variabelnya adalah X. 2 disebut koefisien. Koefisien. Oke? Misalkan nih 2X. 2-nya disebut koefisien, X-nya disebut variabel. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pengertian pernyataan. Ada pada buku antum halaman 167. Baik anak-anak ibu, langsung ya. Ibu bacakan dari kalimat berikut, manakah kalimat-kalimat yang mengandung informasi benar atau salah? Yang poin A, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Benar atau salah? Ayo, benar atau salah? Benar ya. Nah, yang kedua yang B, matahari terbit di timur. Benar atau salah? Benar. Nah, yang C, 7 dikurang 2 sama dengan 4. Bernilai benar atau salah?
7 dikurang 2 sama dengan 4. Bernilai benar atau salah? Bernilai salah. Harusnya jawabannya berapa? 5. Yang D, 15 bagi 3 sama dengan 6. Benar atau salah? Salah ya, harusnya 5. Nah, kalimat A dan B merupakan kalimat yang mengandung informasi yang benar. Sedangkan C dan D mengandung kalimat yang salah. Oke? Keempat kalimat itu dikatakan sebagai kalimat yang memiliki nilai kebenaran dan disebut pernyataan. Jadi dari 4 yang tadi Ibu sebutkan itu disebut pernyataan. Yaitu pernyataan benar dan pernyataan salah. Dari uraian yang Ibu jelaskan tadi, dapat kita simpulkan, yaitu ada pada buku Antum halaman 168. Yang pertama kesimpulannya adalah pernyataan adalah kalimat yang memiliki nilai kebenaran, bernilai benar saja atau bernilai salah saja. Jadi harus salah satu ya, nggak boleh salah dua-duanya. Oke? Yang B, kalimat yang benar adalah kalimat yang mengandung informasi benar. Ya, jadi kalimat yang benar adalah kalimat yang mengandung informasi yang benar. Yang C, kalimat yang salah adalah kalimat yang mengandung informasi yang salah. Jadi itu adalah kesimpulan dari pernyataan. Oke, anak-anak Ibu, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu pengertian variabel dan konstanta. Seperti yang tadi udah Ibu jelaskan, kalau 2x, 2 disebut variabel, ya. X-nya koefisien. Tapi kalau ditambah 2x ditambah 3, berarti 3-nya disebut konstanta. Kenapa disebut konstanta? Karena dia tidak memiliki variabel. Variabel itu yang berdampingan, bersebelahan, itu namanya variabel. Oke? Nah, misalkan nih di buku Antum di halaman 168. Pengertian variabel dan konstanta. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. X ditambah 5 sama dengan 12. X disebut variabel. 5 disebut konstanta. 12 juga disebut konstanta. Nah, kira-kira X-nya berapa agar hasilnya 12? Ayo berapa? 7. Oke. Good, kalian luar biasa. Oke. Yang B, titik-titik adalah faktor prima dari 24. Berarti berapa pemfaktoran? Masih yang ingat ya? Insya Allah dibuka kembali yang lupa. Lambang apakah X pada kalimat di atas? Buatlah pernyataan-pernyataan terkait dengan apa kalimat itu. Ya. Jadi kesimpulannya di sini X itu adalah variabel. Ya. Kalau yang nggak berdampingan disebut konstanta, ya. Oke, itu penjelasan dari Ibu. Yang ketiga yaitu penyelesaian kalimat terbuka. Penyelesaian kalimat terbuka. Kayak tadi misalkan 2 ditambah X sama dengan 5, berarti X-nya berapa? Namanya itu penyelesaian kalimat terbuka. Bisa insya Allah ya. Kita hanya butuh latihan-latihan saja kok. Terus contoh lagi nih penyelesaian kalimat terbuka. Misalkan kayak gini. N ditambah 5 sama dengan 14. Berarti nilai N-nya tuh berapa? N ditambah 5 sama dengan 14. Biar dapat 14 tuh harus ditambah berapa sih 5 ini? Berapa? 9. Nah, kayak gitu caranya. Itu namanya penyelesaian kalimat terbuka. Untuk hari ini, penjelasan materi dari Ibu cukup untuk kalimat terbuka saja. Karena kalau Antum belum memahami nanti kalimat terbuka, untuk materi kebersamaan linear satu variabel nanti Antum akan bingung. Jadi, ini pahami dulu. Insya Allah pertemuan berikutnya, Ibu akan menjelaskan materi tentang persamaan linear satu variabel. Paham tuh? Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung kita di WA grup ya. Oke, di sini untuk memperkuat materi kita, maka kita harus ada latihannya. Ya, harus ada latihannya. Latihannya itu halaman 170. Ada pada buku Antum.
Ya. Soal evaluasi mandiri 1. Ya. Yang nomor 1, periksalah kalimat-kalimat berikut termasuk kalimat yang benar atau kalimat yang salah. Nah, di situ ada A sampai F. Nah, di situ antum tinggal misalkan kalimat A benar, berarti tinggal tulis B. Kalau salah tinggal tulis S, seperti itu saja. Nah, dikumpulkan atau tidak, Bu? Pastinya dong dikumpulkan. Kumpulkannya kayak mana caranya, Bu? Kita akan koreksi langsung menggunakan Zoom saja. Ketika kapan? Pertemuan berikutnya. Di hari apa? Di hari Jumat. Ya kan? Jadi, kita akan koreksi itu. Baik, anak-anak Ibu, nggak hanya soal nomor 1 aja ya, soal nomor 2 juga. Cukup nomor 2 itu A dan B saja. Oke, cukup 2 itu A dan B saja. Jadi nomor 1 semuanya 2 A dan B. A, B, C, D, E, F ditambah 2, berarti genap 10 ya. Kan itu tinggal benar, salah, sangat mudah insya Allah. Nah, yang nomor 3 itu juga A sama B saja. Oke, mungkin itu dari Ibu. Ingat pesan dari Ibu, jangan pernah malas untuk belajar, apalagi dalam matematika. Karena apa? Kalau kita belajar matematika, insya Allah kita menjadi orang yang sabar. Kita diuji sama Allah, itu menjadi orang yang sabar. Ya, kenapa diuji sama orang bersabar? Nih, misalkan nih dalam matematika 2 ditambah 3 artinya 5, ya kan? Kalau kita tidak teliti, tidak sabar dan tidak mau mengoreksi kembali, apakah jawaban kita bisa benar? Bisa saja kan kita kiblok. Nah, disitulah kuncinya. Orang yang mau bersabar, mau teliti, insya Allah belajar MTK-nya akan dimudahkan. Intinya kita harus semangat. Jangan jadikan daring itu sebagai alasan. Niatkan dari hati, insya Allah akan melihat perjuangan kita. Oke, anak-anak Ibu? Jadi pesan Ibu, jangan pernah bosan untuk belajar matematika. Sebenarnya matematika itu sangat mudah. Nabi SAW bersabda, barang siapa berkeliling Ka'bah 7 kali dan ia tidak berkata selain dari Maha Suci Allah dan segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Maha Besar dan tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Percaya bahwa Allah akan menolong kita. Itu kuncinya. Berjuanglah, pasti Allah akan melihat perjuangan kita. Oke, dari Ibu, jika ada salah dan kurangnya Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.